Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Wong dari Program Studi Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai etika profesi di bidang IT atau Information Technology. Etika profesi adalah pedoman profesionalisme bagi seorang pekerja dalam dunia kerja. Pedoman ini mengatur cara berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan secara profesional selama bekerja. Etika profesi tidak sama dengan kode etik. Meskipun sering dianggap sama, etika profesi berlaku secara menyeluruh untuk semua profesi, tidak seperti kode etik yang mengatur perilaku anggota suatu profesi. Contohnya adalah seperti dokter, pengacara, jurnalis, dan sebagainya. Pekerjaan yang baik perlu mengingat etika profesi agar bisa bekerja secara profesional. Mereka juga perlu menjaga sikap yang pantas sesuai etika demi menjalin hubungan baik dengan semua orang dalam sebuah perusahaan. Selain itu, etika profesi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Artinya, menjaga kehormatan, nilai, dan integritas yang melekat pada profesi tersebut dengan bertindak sesuai dengan prinsip moral, standar profesional, dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi. Artinya, memastikan bahwa setiap anggota profesi memperoleh perlakuan yang adil, dukungan, dan perlindungan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai etika yang berlaku. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung pekerjaan karir, melindungi hak-hak anggota, dan memastikan keseimbangan antara tugas profesional dan kebutuhan pribadi. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Artinya, mendorong setiap anggota profesi untuk berkomitmen lebih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, integritas, dan kesadaran moral. Hal ini bertujuan agar para anggota profesi tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, organisasi, dan profesi itu sendiri. Yang keempat, membantu meningkatkan mutu profesi. Artinya, berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan profesionalisme anggota profesi sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Hal ini bertujuan agar profesi tersebut tidak hanya memenuhi standar teknis dan keahlian, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kepentingan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, dalam arti mendahulukan kepentingan dan kebutuhan pihak yang dilayani atau klien, masyarakat, atau organisasi dibandingkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Prinsip ini mengharuskan seorang profesional untuk berfokus pada kualitas layanan, integritas, dan tanggung jawab moral terhadap profesinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian teknologi informasi dalam bidang etika profesi. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen suatu sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan atau masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sedangkan pengertian kode etik dalam bidang teknologi informasi merupakan seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur perilaku para profesional TI dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini
mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab terhadap data pengguna, keamanan sistem, hingga dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Kode etik dianggap sangat penting karena memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan pengabdian dari anggota profesi dan anggota organisasi, serta dapat menjaga kesejahteraan spiritual atau mental. Menurut Hermawan 1997 dalam Heri Susanto 2020 tanggal 18, jadi dapat dikatakan bahwa kode etik sangat diperlukan agar kita memiliki norma atau aturan-aturan dalam profesi sehingga dapat terhindar dari hal-hal negatif seperti perbuatan yang semena-mena atau seenaknya. Beberapa definisi menurut para ahli menyebutkan bahwa etika itu adalah, menurut K. Burtens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadikan pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh mana bisa diketahui oleh pikiran. Menurut Ramali dan pemuncak, etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dan dalam profesi. Mengapa kode etik itu sangat penting? Kode etik penting karena memberikan pedoman moral dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Berikut beberapa alasan mengapa kode etik sangat penting, khususnya dalam bidang teknologi informasi atau TI. Yang pertama, menjaga integritas profesi. Kode etik membantu menjaga integritas profesi TI dengan menetapkan standar perilaku yang tinggi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi TI. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi. Kode etik memberikan pedoman yang jelas tentang batasan-batasan pengguna teknologi. Dengan demikian, penyalahgunaan teknologi seperti hacking, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu dapat dicegah. Yang ketiga, melindungi hak-hak pengguna. Kode etik menekankan pentingnya melindungi hak-hak pengguna termasuk privasi data dan keamanan informasi. Yang keempat, memastikan dampak positif teknologi. Kode etik mendorong para profesional TI untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif. Nah, teman-teman sekalian, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.